Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Awalik pada kategori Zebra Espas. Nah, ini adalah Espas tetangga saya. Kemarin habis pajak ganti plat itu AB Jogja Sleman. Saya minta tolong teman dulur Jogja untuk membantu ya proses pajak. Nah, di sini Espas ini itu sebenarnya sudah pasang yang namanya double din. Nah, mungkin dulur-dulur itu penasaran yang mau pasang itu bagaimana caranya. Kebetulan kemarin pemasangannya itu saya bisa dibilang kurang bakoh, kurang kuat di bagian saklar, di bagian saklar ini tuh kemarin lepas karena saya hanya menggunakan, saya akali hanya menggunakan ya double tip 3M gitu, ternyata lepas karena pas waktu saya yang pakai itu aman karena saya tahu kekuatannya seberapa, jadi nggak begitu saya tekan. Ternyata ke tetangga saya ketika menggunakan itu agak ditekan baru digeser dilepas. Kemudian saya sebelumnya uji coba di mobil saya pas masih di sini di Espas Biru itu gimana caranya biar kuat. Jadi saya bongkar uji coba dulu, setelah jadi baru ini saya mau akali seperti yang saya lakukan, yaitu saklarnya itu ada berbagai macam cara. Kalau ini saya beli di Om Widi Hasan. Dulu juga saya pernah bikin yang Espas 95 di Pak Danang. Saya beli ini karena pas waktu apa itu family gathering JB Jatim itu beliau bawa dan saya niatan mau pasang, jadi saya beli. Dan ini juga kebetulan saya belikan karena dulur pesennya sekalian waktu itu, cuman masangnya agak-agak belakangan. Akhirnya saya belikan ini, saya beli ke Om Widi. Itu pemasangan saklar AC itu ada berbagai macam. Dan artian saya tahunya itu tadi di double tip. Kalau papannya itu pas, presisi sebenarnya kuat, tapi ternyata ada baut kecil yang menghalangi pelekatan di double tip 3M-nya tersebut. Kemudian ada yang di baut, jadi dibor di kanan kiri. Dibor kanan kiri disesuaikan dengan lebar bor bautnya yang ada di saklar, diblur kecil baru dibaut. Kemudian teknik saya yang satu ini itu menggunakan lem tembak. Jadi saklarnya itu dilem, sini dilem baru direkatkan seperti itu. Pengalaman saya di Espas Biru, saya udah ngakalin itu 1 bulanan, ya saya pakai aman, kuat, kokoh, bakoh dan murah lah. Kalau lem tembak kan juga nggak begitu mahal, dan kalau kita ngebor kan juga pasti menggunakan bor yang ya matanya kecil. Nanti saya tunjukkan bautnya seberapa. Matanya kecil, jadi saya ini juga nggak ada bor di sini. Makanya kemarin saya ngakali bagaimana biar bisa terpasang rapi dan kuat. Bentuknya itu double din, frame-nya seperti ini. Seperti ini ya, frame-nya itu. Ini lubang buat lighter, ini buat tempat abu rokok itu yang bagian sini. Seperti ini. Dan ini rata-rata ya sudah umum Om Widi maupun Om Danang bikin itu untuk double din yang ukuran 7 inch kurang lebih 6,97 inch itu udah pas. Dan bagaimana saya masangnya ya udah nanti saya langsung tunjukkan. Kemudian di sini dulur saya belikan karena pesan ke saya bingung takut nggak awet dan sebagainya. Saya pilih yang masih ada CD-nya, terus bisa USB, terus ini sudah full glass, mereknya Nakamichi. Nah, kemarin dipakai juga tidak ada kendala, katanya oke-oke saja. Touch screen-nya itu baik, dan penangkap sinyal TV-nya itu juga baik daripada yang punya saya. Ini kemarin beli harga kurang lebih hampir 1 juta atau 1 juta seperti itu. Ke TV di Jogja itu ketika jalan itu tampilannya ini bagus daripada yang punya saya. Menggunakan sama antena yang bukan kupu-kupu yang model sungut itu. Kemudian hasilnya tidak kamera belakang juga oke. Ada kamera depan, saya tidak tahu instalasinya. Kalau di pribadi saya mungkin saya akan instalasi suatu saat di bagian bodi samping kiri itu biar ya agak lebih mudah lah, kita parkir tinggal disampaikan di sebelah kiri. Terus ini sudah pengantarnya. Kemudian mungkin langsung saja saya bagaimana pengakalan dan bagaimana pemasangan.
double frame, double din, dan double. Kebetulan double-nya udah dirangkai ya. Untuk soket-soketnya saya nanti tinggal memasukkan, karena kalau suka-suka sebenarnya sama single din itu tinggal mindah aja sebenarnya. Dari soket main plus, speaker, terus ya kamera belakang berarti ada koneksi dari kamera belakang, terus cahaya. Udah sebenarnya sama. Kabel merah, putih, kuning ini buat apa namanya TV, ini buat radio. Dan seperti itu rumit. Mungkin ini yang beberapa telur yang mau pasang itu bingung gimana atau masangnya. Nah mungkin di sini saya akan contohnya. Yuk kita langsung ke mobil saja. Memulai dengan bagian colokan lighter. Kalau ke colokan lighter itu masangnya mudah ya, tinggal kita masukkan ini bagian ini, terus bagian sini itu kita taruh bagian dalam, terus ya kita kancingkan atau kita baut sampai benar-benar kuat seperti itu. Biasanya di sini beda-beda, perlu kita tipiskan ini atau kita tipiskan bagian kuningan ini menggunakan gerinda. Kebetulan kemarin pas masang di audio ini sudah dipaskan, jadi ditekan seperti ini sudah. Nah kemudian kita bagian AC kita coba nyalakan on off-nya itu biar tidak keliru ya. Nanti kanan kirinya maksudnya on kan itu kan paling enggak ya satu arah, kanan semua, kiri semua. Ini on. Berarti on dari kanan semua. Ini sudah posisi on. Saya akan ubah di kanan itu, dari kanan ke kiri itu untuk on-nya. Terus kita lepas saja dari sini. Oh iya, untuk AC ini itu beda-beda tipe mobil itu bisa saja beda. Kalau punya saya itu bagian kiri itu blowernya, bagian kanan itu freonnya. Karena apa? Ternyata soketnya itu dari kabel bodi itu beda-beda. Kalau milik saya itu dari atas. Jadi yang terpendek dari atas kabelnya dan mencukupi ke sini itu bagian blower itu kiri, bagian AC itu kanan. Kalau ini kebalikannya, bagian kanan itu yang blower, bagian kiri itu yang freon. Nah, baut yang saya maksud itu ini tuh ada baut. Nah, baut ini bisa saja kita paskan di sini, terus kita bor. Nah, tapi karena terlalu mepet, menurut saya ini off-nya aja sekian jaraknya dari off sekian, terlalu mepet. Ini kalau kita ngebornya kan bannya rata-rata fiber ya, itu kalau bornya nggak presisi itu bisa aja pecah. Nah, saya sebenarnya cocok dengan yang dilem seperti ini menurut saya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi tinggal kita lepas saja bautnya itu, kita lepas. Kemudian kita cobakan dipasangkan di sini itu. Nah, baru kita perkirakan letaknya di mana, baru kita olesi dengan lem tembak seperti itu. Udah seperti ini, berarti kita tinggal ngolesi lem tembak. Lem tembak itu kan cuman dipanasi, nggak usah yang pakai alat, pakai ini saja udah cukup. Panasi dengan korek.
tekan. Begitu saja sudah sangat kuat. Tapi di sini karena pemilik mobil itu memiliki anak kecil, jadi akan saya kuati dengan menambahi di sekelilingnya. Kemudian bagian blower kita juga lepas saja biar mempermudah pengeleman di situ. Jadi masaknya begini. Ini juga baut ini kita juga lepas. Bautnya sekecil ini ya. Kemudian kita coba presisikan letaknya. Nah, kalau sekiranya sudah bagus letaknya, sudah pas, sudah, berarti kita tinggal mengelem tembak. Seperti ini letaknya. Kita tekan satu dulu sampai kering, baru nanti selebihnya kita temblok keliling kanan kiri atas bawah biar kuat. Ya namanya anak kecil, punya anak kecilan kadang nekennya ke dalam terlalu kuat, padahal tinggal geser sebenarnya. Penampakannya seperti ini. Jadi kita fullkan lem tembak di bagian bawah sini, kiri, kanan, itu kita semua ada lem tembaknya. Dan insya Allah ini sangat kuat ya, sudah cukup kuat lah, tidak khawatir untuk lepas lagi. Kemudian oh ya, kemarin tadi saya lupa belum menerangkan di bagian sini, itu sebenarnya ada plastik penyangga. Ketika menggunakan single din itu kan berada di bawah single dinnya, terus blower untuk tombol AC kan di atas. Nah di sini ada kayak penyekat, itu tinggal kita potong aja kanan dan kiri menggunakan gergaji potong. Sudah, itu aja sudah cukup. Menggunakan gergaji potong itu sudah cukup, tinggal kita lepas. Nah kemudian ketika memasang double din juga ada pengakalan bagian sini. Nah ini tuh kalau menggunakan double din itu letaknya double din itu kan di sini. Nah itu ini tidak ada penyangganya, Kemudian pengalaman saya yang sudah hanya menggunakan barang bekas itu menggunakan ini sendal bekas, itu kita tumbuk 3 lapis. Kemudian ini saya jadikan satu menggunakan kabel tis, lalu
di double tip ke bagian sini ada bidang atas dari tempat abu rokok itu. Ini udah cukup sebagai penyangga dari double din. Pasti menggunakan ini, kecuali double din yang model flat itu yang tanpa CD, itu kemungkinan tidak menggunakan ini tidak apa-apa karena dia tipis. Jadi tinggal bagian sini kita pasang perekat double tip 3M, udah tinggal kita masukkan. Nah, kalau sudah seperti ini dan sudah semuanya jadi semuanya ini sudah. Kemarin kan ada kendalanya di sini, sudah sebenarnya udah seperti ini, tinggal pasang framenya. Kita pasang framenya dahulu baru yang lain. Ini cara pasangnya mudah ya, tinggal memasukkan saja. Ini bagian sini paskan, kemudian nah seperti ini. Udah. Oh iya, belum saya tunjukkan. Bagian bawah itu ada lubang kecil. Ini juga ada lubang kecil. Ini kita nanti menggunakan kabel tis ukuran kecil saja. Nah, kita kaitkan ke sini. Tinggal ini ada lubang, sini ada lubang. Pas di kanan dan di kiri. Tinggal masuk. Oh ya, tadi ada yang jatuh di bagian atas menggunakan klem-klem. Di lubang bautnya ini nanti tinggal disangkutkan atau dibautkan ke atas seperti itu. Menggunakan baut bawaan masih bisa itu. Seperti ini, tinggal kita baut. Sudah, kemudian bagian bawah kita kabel tis saja. Nah, selesai pemasangan frame double nya seperti dan tinggal kita gabungkan soket-soket AC tadi. Insya Allah tidak akan tertukar karena kanan kiri itu bentuk soketnya beda. Sudah. Kemudian di sini kita pasang perekat 3M lagi. Saya dekatkan ya letak dari ganjal dari sendal. Nah, itu seperti itu, ganjalan seperti ini. Bisa menggunakan benda bekas lain, tidak usah yang baru karena juga nggak kelihatan. Seadanya aja nggak apa-apa. Seperti itu. Udah, tinggal kita masukkan soket satu-satu. Dan soket-soket yang sebelah sini itu ada soket audio, kemudian ada soket ini, terus yang kuning mana?
kemudian ini buat radio hasilnya kan bawaan saja. Kemudian soket warna kuning ini warna kuning itu kamera. Udah seperti ini. Kemudian kita lepas perekat-perekatnya, kita lepas perekat-perekat tipnya. Sudah, tinggal kita masukkan, kita paskan di lepaskan letaknya. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk soket lighternya dipasang. Ini juga saya konekkan menggabung dengan plus minus dari antena TV. Sudah, yang negatif juga cuma saya sudah. Terakhir kita tinggal memasukkan bagian ini. Tinggal ditekan. So, kalau mau lepas sampai sini kan udah mentok, tinggal gini. Seperti itu, tinggal kita potong ini. Kita potong ini. Sudah beres. Bismillah, kita coba. Nakamichi ini bisa mirroring, connect ke HP, bisa CD, bisa Bluetooth, bisa USB juga. Saya ganti dulu. Ininya lobok ternyata. Nah, seperti itu ya cara masangnya itu seperti itu. Jadi tidak begitu susah sebenarnya karena sudah presisi semua yang dibuat dari Pak Danang maupun Om Widi Hasan. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya maaf nggih.